Bismillahirrahmanirrahim. Bab sholatil jama'ati wal imamati. Bab tentang sholat berjamaah dan mengimami dalam sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Muttafaqun alaih. Ini sudah dibaca sebelumnya, tapi ini saya mengulang kembali bahwa namanya sholat berjamaah, ya terutama sholat fardu, ya ini maksudnya sholat fardu dengan dilakukan dengan berjamaah itu afdalu, lebih utama dari sholatil fardhi, dari sholat sendirian, sholat munfarid bisa 27 dengan 27 apanya derajatan. Muttafaqun alaih. Jadi 27 derajat kalau sholat berjamaah. Walahuma, dan menurut Abdullah bin Umar dan juga Abdullah bin Umar itu berarti dari Umar dan juga dari Abdullah bin Umar, dari Umar orang tuanya dan Abdullah bin Umar anaknya. Makanya di sini walahuma menurut keduanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bi 25 juz'an, dengan 25 bagian. Ya, wa kadzalika Bukhari an Abi Sa'id wa qala darajatan. Ini derajatnya lebih utama daripada sholat munfarid. Ini yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat di mana jiwaku ada dalam genggamannya, ya demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, itu maksudnya demi Allah. Laqad hamantu, sungguh aku akan menyengaja, an amura bihaqqin, menyengaja untuk memerintahkan seseorang, ya, untuk membawa kayu, fayutaqaba, maka dibawa kayu, summa amara bis-sholati, dan aku akan memerintahkan salat, fayu'adzina laha, maka azan itu diawali dengan salat, summa amara rajulan fayauman nas, dan aku akan memerintahkan seorang laki-laki untuk mengimami para sahabat, para manusia. Summa khalifu ila rajalin, dan aku akan melihat siapa yang laki-laki yang tidak membelakang. Summa la yasatuna sholata, di mana ia tidak hadir di sholat, fa habitu alaihim buyutahum, maka aku akan membakar dengan kayu tersebut buyutahum, rumah-rumahnya. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang mana jiwaku ada dalam genggamannya, lau ya'lamu antum, seandainya salah satu di antara mereka mengetahui, annahu, sesungguhnya itu, yajidu alqan saminan, akan menjumpai tulang yang banyak yang diliputi daging dengan penuh, yang diliputi daging yang empuk, au mirmataini, atau tulang yang penuh dengan tulang iga, yang penuh dengan daging, hasanataini, yang mana dagingnya itu sangat baik. La syahidan isya, maka sungguh ia akan datang untuk sholat berjamaah. La syahidan ini la syahidan asya. La syahid ini sebuah ungkapan kiasan, Pak. Ungkapan kiasan. Ini saya ulangi. Lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu 'arqan saminan aw birmataini hasanataini la syahidan
seandainya seorang laki-laki itu atau salah satu di antara mereka itu mengetahui betapa besar kenikmatan yang akan ia peroleh, betapa besar balasan yang akan ia peroleh, la syahidan asya, dia akan mendatangi hidangan tersebut. Muttafaqun alaihi wal lafzu lil Bukhari. Jadi maksudnya begini Pak, ini bukan dimaknai dengan letter luck gitu. Jadi kadang ada hadis yang ungkapannya berupa kiasan. Itulah kenapa kita itu perlu belajar namanya usul fikih dan tata bahasa. Jadi jangan dimaknai letter luck orang yang datang sholat berjamaah akan memperoleh daging atau dia tulang iga yang penuh daging. Bukan. Ini maksudnya akan memperoleh yang lebih baik dari itu, ya, pahala besar. Jadi ungkapan kiasan itu seandainya seorang tahu bahwa betapa besar pahala sholat berjamaah, maka dia akan mendatangi, senantiasa mendatangi. Yang dilihat jangan ancaman Rasulullah akan membakar. Jadi punten ya, kita jangan memaknai letter nanti kalau nggak datang ke masjid akan aku bakar rumahnya. Bukan. Maksudnya ini itu kecaman manusia, terutama ya bagi laki-laki, usahakan ya, sekuat tenaga diusahakan dan sekuat tenaga untuk mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, karena pahalanya itu luar biasa, sangat besar pahalanya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asqalu sholati 'ala al-munafiqin, ya, yang paling berat sholat bagi orang munafik itu sholatul isya wa sholatul fajr, yaitu sholat isya wa sholatul fajr dan sholat subuh. Walau ya'lamuna fihima, dan seandainya mereka mengetahui apa yang ada di dalam sholat isya dan sholat subuh, la atauhuma walau hadwan, niscaya mereka akan mendatangi ya walau hadwan, walaupun dengan merangkak ini tuh merangkak tuh ya ingin ngarondang ngingsut bahasa Jawa, ngarondang. Jadi walaupun dengan keterbatasan atau apapun, dia akan mendatangi untuk sholat berjamaah isya dan sholat subuh. Jadi ini kan gambaran bahwa yang paling mungkin ya untuk sholat berjamaah itu ya waktu maghrib, isya, subuh. Maghrib itu upayakan kita sudah ada di rumah, apalagi juga sudah di rumah, dan subuh insya Allah sudah di rumah. Makanya sekuat tenaga ya agar senantiasa sholat berjamaah. Wa anhu qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang laki-laki a'ma yang mana dia buta. Faqala ya Rasulullah, ya Rasulullah, innahu laysa li qaidun yaquduni ila masjid, sesungguhnya tidak ada bagiku orang yang menuntun kepadaku ke masjid. Farakhassa lahu, kemudian Rasulullah memberikan keringanan baginya, bagi orang yang buta tadi. Falamma walla, maka tatkala orang buta tadi berpaling dan memohon izin dari Rasul, dan tiba-tiba Rasulullah itu memanggilnya. Faqala, Rasulullah bersabda, hal tasma'un bida bis-shalat, apakah engkau mendengar azan pertanda waktu sholat? Qala na'am, ya Rasul. Qala fa'ajib, maka jawablah. Rawahu Muslim. Jadi ini seandainya masih terdengar azan ya iya, fa'ajib maka jawab, maksudnya ya tadi upayakan sekuat tenaga untuk sholat berjamaah. Saking betapa besar pahala sholat